Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H akan mempresentasikan mengenai low carbo diet. Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Jenny Irsanti Simamora dengan NIM 246139190. Saya Salwana Zahra Salamah dengan NIM 246139192. Saya Andini Aliadiana dengan NIM 246139191. Saya Safa Salma Istiar dengan NIM 246131189. Baik, yang pertama kita masuk ke mekanisme low carbo diet. Mekanisme yang pertama terdapat glikolisis. Pada diet rendah karbohidrat, asupan glukosa sangat terbatas. Akibatnya, proses glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi energi menurun drastis. Tubuh tidak lagi mengandalkan glukosa sebagai sumber energi utama. Yang kedua, ada siklus asam sitrat. Dengan sedikit glukosa, siklus asam sitrat tetap berjalan, tetapi bahan bakunya lebih banyak berasal dari asam lemak dan asam amino. Hasil pemecahannya menjadi protein, bukan dari glukosa. Yang ketiga ada lipolisis. Karena glukosa berkurang, tubuh meningkatkan lipolisis, yaitu pemecahan trigliserida di jaringan lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak ini kemudian digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya ada gluconeogenesis. Tubuh mulai memproduksi glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol dari lipolisis untuk memenuhi kebutuhan organ vital seperti otak dan sel darah merah. Berikutnya ada ketosis. Ketika cadangan glikogen habis, hati mengubah asam lemak menjadi bahan keton atau ketosis. Keton ini menjadi sumber energi utama bagi otak dan otot, menggantikan glukosa. Metabolisme glikogen. Cadangan glikogen di hati dan otot dipecah menjadi glukosa pada awal diet. Namun, cadangan ini cepat habis sehingga tubuh beralih ke pembakaran lemak. Selanjutnya, oksidasi asam lemak. Asam lemak hasil lipolisis dioksidasi di mitokondria menjadi ATP sebagai sumber energi utama tubuh. Yang terakhir, ada regulasi hormonal. Penurunan asupan karbohidrat menyebabkan penurunan kadar insulin atau hormon penyimpan lemak dan meningkatkan hormon glukagon serta adrenalin yang memicu pelepasan lemak dari jaringan adiposa. Selanjutnya yaitu risiko dan manfaat low carbo diet. Manfaatnya yaitu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Salah satu risiko yang mungkin terjadi yaitu ketoasidosis ringan, terutama untuk individu yang sensitif terhadap perubahan metabolik. Selain itu, diet ini memiliki risiko yang menyebabkan kekurangan nutrisi seperti serat, vitamin B, dan mineral karena pengurangan konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian. Kekurangan serat juga dapat menimbulkan sembelit atau konstipasi. Nah, individu yang menjalani diet ketogenik sering mengalami bau nafas yang khas yang disebabkan oleh akumulasi badan keton, khususnya aseton dalam tubuh. Dalam jangka panjang, terdapat pula kekhawatiran terhadap dampak diet ini terhadap kesehatan ginjal dan tulang, terutama jika dilakukan secara ekstrim, karena peningkatan ekskresi kalsium dan beban metabolik protein yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun efektif, diet rendah karbohidrat ini harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pertimbangan medis yang tepat. Baik, selanjutnya, karbohidrat berperan besar dalam nutrisi sel. Insulin berperan dalam penyimpanan energi yang berasal dari karbohidrat yang akan disimpan di dalam sel dalam bentuk glikogen. Dan ketika kekurangan karbohidrat, maka akan mengurangi kerja insulin dan menurunnya lipogenesis atau pembentukan lemak, meningkatkan fungsi kardiometabolik, dan menginduksi penurunan berat badan ketika menurunnya makronutrien karbohidrat dari makanan, asupan lemak, dan protein umumnya meningkat untuk mengimbangi pengurangan karbohidrat. Diet rendah karbohidrat lebih unggul dalam menurunkan berat badan yang cepat dalam 6-12 bulan pertama. Hal ini didasari atas hipotesis bahwa lemak dan protein meningkatkan rasa kenyang dan menghasilkan lebih sedikit hipoglikemia secara bersamaan, sehingga mengurangi rasa lapar dan asupan makanan yang kemudian menghasilkan defisit kalori. Dalam penelitian terbaru, dikatakan bahwa diet rendah karbohidrat mengalami pembakaran kalori yang lebih tinggi dibanding diet tinggi karbohidrat isokalori. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.